Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Teknik Instalasi Listrik. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba memahami mengenai gambar instalasi. Nah, gambar instalasi di sini itu umumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembagian saluran atau grup yang akan melayani setiap beban atau kelompok beban. Kemudian yang kedua, bagaimana lokasi penempatan dari beban atau saklar dan kotak kontak. Tentunya yang kedua ini berhubungan dengan denah dari bangunannya. Kemudian yang ketiga yaitu gambar pengawatannya. Nah, gambar pengawatannya ini sudah pernah kita bahas dulu pada pertemuan sebelumnya. Jadi pengawatannya ini tidak akan kita bahas lagi di sini. Nah, dalam perencanaan suatu gedung, pemilik gedung harus berkonsultasi dengan pihak konsultan untuk merencanakan dan menentukan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan instalasi listriknya. Jadi pihak konsultan itu memiliki kewajiban untuk menyediakan kedua gambar ini. Sedangkan pihak pelaksana atau dalam hal ini kontraktornya itu harus mengetahui bagaimana pengawatan dari gambar-gambar yang sudah diberikan oleh pihak konsultan. Jadi untuk yang ketiga ini merupakan kewajiban dari pihak kontraktor atau pelaksana. Nah, pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas terlalu jauh bagaimana cara menentukan atau merencanakan perhitungan-perhitungan kebutuhan instalasi listrik suatu gedung. Di sini kita hanya akan mencoba memahami gambar instalasinya. Di akhir bagian nanti kita juga akan membahas sedikit mengenai panel listrik. Oke, selamat mengikuti. Sebelum kita membahas gambar instalasi, di sini kita singgung sedikit mengenai sistem 3 fasa. Kalau Anda perhatikan saluran yang ada di sepanjang jalan, itu jumlah kawat atau jumlah penghantar yang ada di atas tiang itu sebanyak 3 buah penghantar. Kemudian ketiga penghantar ini akan masuk ke trafo distribusi, dan jumlah kawat atau jumlah penghantar yang keluar dari trafo distribusi ini ada 4 kawat. Nah, 3 kawat ini merupakan kawat fasa atau penghantar fasanya, sedangkan yang biru ini merupakan penghantar netral. Nah, untuk pelanggan-pelanggan beban rendah, misalnya untuk rumah-rumah tinggal, itu umumnya sistemnya merupakan sistem 1 fasa. Jadi kalau Anda perhatikan untuk gambar ini, di sini masuk kawat fasa dan kawat netralnya. Kemudian yang di tengah ini masuk kawat fasa dan kawat netral, demikian juga dengan yang bagian ini. Jadi ini dinamakan pelanggan 1 fasa. Dan untuk pelanggan-pelanggan besar, misalnya untuk gedung-gedung bertingkat, itu umumnya yang masuk adalah sistem 3 fasa. Nah, pada sistem 3 fasa itu dikenal tegangan antar fasa dan tegangan fasa ke netral. Jadi kalau untuk pelanggan beban rendah ini yang masuk adalah tegangan fasa ke netral. Demikian juga yang ini yang masuk adalah fasa ke netralnya. Nah, tegangan fasa ke netral, jadi ini merupakan tegangan fasa ke netral. Ini nilainya sekitar 220 volt. Sedangkan tegangan antar fasa, ya, VAB, PBC dan PCA, ini nilainya sekitar 380 volt. Jadi kalau berdasarkan gambar ini, hubungan tegangan fasa ke fasa dan tegangan fasa ke netral itu adalah tegangan fasa ke netral ini sama dengan tegangan fasa ke fasa dibagi dengan akar 3. Nah, pada gambar ini sebenarnya sistem 3 fasanya itu seimbang ya. Kalau Anda perhatikan, PAB, PBC dan PCA ini panjangnya sama atau magnitudenya sama dan masing-masing berbeda fasa sebesar 120 derajat.
Demikian juga tegangan fasa A ke N, tegangan fasa BN, dan fasa CN itu memiliki panjang atau magnitud yang sama dan masing-masing berbeda fasa 120 derajat. Dan ini merupakan kondisi ideal. Pada kenyataannya, tegangan pada sistem itu tidak pernah betul-betul seimbang. Jadi ada kemungkinan tegangan di beban yang pertama dan kedua ini itu nilainya berbeda. Dan tentunya hal itu tidak diharapkan. Nah, sistem 3 fase yang baik itu adalah ketika ketidakseimbangannya tidak terlalu besar. Jadi walaupun ada kemungkinan di ketiga beban ini tegangannya tidak sama, tetapi diusahakan supaya perbedaannya tidak terlalu besar. Kemudian saluran yang ada di bagian atas ini dikenal sebagai saluran distribusi tegangan menengah. Dan ini tegangannya itu sekitar 20 kV. Nah, 20 kV ini adalah tegangan antar fasanya. Jadi kalau kita tunjukkan di gambar, tegangan dari penghantar ini ke tengah itu 20 kV, dari tengah ke penghantar yang di pinggirnya juga 20 kV, demikian juga dari sini ke sini itu tegangannya 20 kV. Jadi ini 20 kV itu merupakan tegangan antar fasanya. Sedangkan untuk pelanggan ini, kalau Anda perhatikan, ini yang masuk adalah tegangan fasa ke netral. Dan ini tadi nilainya itu sekitar 220 volt. Nah, tentunya fungsi trafo distribusi di sini itu tujuannya menurunkan tegangan menengah yang 20 kV tadi itu menjadi tegangan rendah. Nah, tegangan rendahnya tadi untuk fasa ke fasanya itu sekitar 380 volt, sedangkan fasa ke netralnya itu sekitar 220 volt. Nah, untuk pelanggan-pelanggan besar, misalnya gedung-gedung bertingkat, umumnya terhubung ke saluran distribusi primer. Jadi ini merupakan saluran distribusi primer. Kemudian yang bagian ini merupakan saluran distribusi sekunder. Nah, gambar yang ini sendiri itu gambar dari belitan tegangan rendah dari trafo distribusinya. Kalau kita perhatikan di sini netral dari trafo distribusinya itu ditanahkan ke tanah. Jadi ini merupakan pentanahan netral. Jadi kabel-kabel ini itu berasal dari belitan tegangan rendah dari trafo distribusinya. Pembahasan lengkap mengenai sistem 3 fasa ini akan Anda peroleh pada mata kuliah lain. Kita mulai dengan gambar yang pertama, yaitu proses distribusi listrik dari jaringan PLN hingga masuk ke beban-beban pada gedung. Nah, di sini gedungnya merupakan gedung bertingkat ya. Jadi ini lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Nah, untuk beban-beban besar, misalnya untuk gedung-gedung bertingkat, itu umumnya setiap gedung harus dilengkapi dengan powerhouse. Berbeda dengan pelanggan-pelanggan daya rendah, itu umumnya listriknya langsung didistribusikan ke panel yang ada di rumah-rumah tinggal. Tetapi untuk beban-beban besar seperti gedung-gedung bertingkat itu harus memiliki powerhouse. Kemudian untuk pelanggan-pelanggan besar, tegangan yang masuk itu umumnya adalah tegangan menengah, dalam hal ini 20 kV. Jadi kalau kita lihat ini merupakan jaringan tegangan menengah dari PLN, itu masuk ke powerhouse, masuk ke kubikel tegangan menengah milik PLN. Nah, kubikel ini peralatan untuk pengendali, penghubung, dan pelindung. Dan ini merupakan wewenang atau hak dari PLN. Kemudian dari kubikel milik PLN ini masuk ke kubikel tegangan menengah milik gedung. Kemudian disalurkan ke transformator. Dalam hal ini itu transformator yang berada dalam ruangan ya. Jadi ini indoor trafo. Nah, tentunya dimasukkan ke trafo karena di sini tegangannya baru merupakan tegangan menengah itu 20 kV. Nah, fungsi transformator di sini itu untuk menurunkan tegangannya umumnya ke 380 fasa ke fasa atau 220 volt fasa ke netral.
Kemudian tegangan rendah yang sudah diturunkan trafo tadi itu masuk ke low voltage main distribution panel. Nah, dari sini kemudian disebarkan ke panel-panel yang ada di setiap lantai dari gedung. Nah, umumnya untuk pelanggan-pelanggan besar itu juga punya suplai daya tersendiri. Kalau kita lihat di gambar ini, di sini ada genset ya. Ini masuk ke LPMDP-nya. Jadi ketika suplai dari PLN ini terhenti, gedungnya bisa dilayani dari genset yang dimiliki oleh gedung. Nah, di gambar ini juga diperlihatkan jenis kabel dan ukuran-ukuran kabel yang harus digunakan. Oke, jadi dari LPMDP ini akan dihubungkan ke panel-panel atau MDP, Main Distribution Panel, yang ada di gedungnya. Kemudian dari Main Distribution Panel, itu listriknya sebaiknya disalurkan dulu ke Sub Distribution Panel. Apalagi kalau misalnya gedungnya tadi itu memiliki berbagai macam beban dan jumlahnya sudah relatif banyak, sebaiknya jangan hanya menggunakan satu panel. Hal ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas pelayanan. Misalnya, jika pada bagian ini terdapat gangguan, nah maka beban-beban yang lain ini masih bisa terlayani. Beda halnya kalau misalnya semua bebannya ini mengambil dari panel yang sama, tentunya jika panelnya sendiri mengalami permasalahan, ya seluruh bebannya itu tidak bisa terlayani. Jadi sebaiknya kalau jumlah bebannya sudah banyak, beban-beban tadi juga sebaiknya dibagi atau dilayani dari sub-sub distribution panel atau SDP-nya ya. Nah, kalau kita lihat peralatan-peralatan pada MDP ini, itu yang pertama, ini ada saluran masuk ya, menggunakan kabel NYY dengan ukuran 4x70 mm. Ingat, ini sudah pernah kita bahas di pertemuan awal dulu. Kemudian saluran masuk maupun saluran keluarnya ini diproteksi dengan MCCB. Nah, MCCB ini adalah alat proteksi 3 fasa. Ini akan kita bahas lebih lanjut ketika kita masuk ke pokok bahasan peralatan proteksi pada instalasi listrik. Kemudian MDP-nya ini juga dilengkapi dengan CT. CT ini terapung arus, ini fungsinya untuk mengukur seberapa besar arus yang mengalir pada fasa R, S, dan T-nya. Kemudian juga dilengkapi dengan indikator ya, lampu indikator. Nah, lampu indikatornya ini dilindungi dengan sekring 2 ampere. Kemudian MDP-nya di sini juga dilengkapi dengan kWh meter. Tentunya peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada MDP-nya ini tergantung dari kebutuhan kita. Jika kita menginginkan MDP yang kualitasnya semakin baik, tentunya semakin banyak juga peralatan yang harus kita pasang di main distribution panelnya ini. Oke, jadi tadi dari LPMDP itu masuk ke MDP, kemudian dari MDP listriknya itu disalurkan ke SDP. Nah, SDP di sini nanti akan menyalurkan ke setiap beban. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini juga diberikan daya pada setiap saluran ya. Jadi saluran pertama ini melayani beban sebesar 4789,4 volt ampere, demikian juga saluran-saluran yang di bawahnya. Nah, tentunya ini berkaitan dengan daya pada setiap SDP-nya. Jadi angka ini diperoleh dari beban-beban yang terhubung pada SDP.
Nah, karena ini merupakan instalasi listrik 3 fasa, nah harus diusahakan agar beban-beban pada setiap fasa itu relatif seimbang. Jadi kalau misalnya fasa R-nya bebannya 2000 volt ampere, maka harus diusahakan fasa S dan T-nya bebannya juga harus sekitar 2000 volt ampere. Jadi pada perencanaannya itu harus kita usahakan agar beban-beban pada setiap fasa itu relatif seimbang. Kalau kita lihat pada panel ini anggaplah panel SDP. Ini saluran masuknya ini dilindungi dengan MCCB 3 fasa ya. Kemudian saluran keluarnya ini merupakan saluran 1 fasa. Jadi dari sini sampai sini ini merupakan saluran 1 fasa. Artinya beban-bebannya di sini merupakan beban-beban 1 fasa. Kemudian yang terakhir ini beban 3 fasa. Kalau Anda lihat di sini fasa R, S, dan T. Jadi ini untuk suplai pompa 3 fasa. Nah, ini merupakan kelompok salurannya atau grupnya. Oke, kalau kita lihat di sini ada fasa R, jadi R1 sampai dengan R10. Ini diambil dari fasa R-nya. Kemudian S1 sampai dengan grup S10. Ini diambil dari fasa S-nya. Kemudian yang lainnya ini diambil dari fasa T-nya. Sementara beban yang 3 fasa ini tadi ini diambil dari fasa R, S, dan T-nya. Nah, kalau kita lihat grup yang pertama ini R1 ini berhubungan dengan beban penerangan. Di sini jumlahnya ada 15 unit lampu. Dan ini daya totalnya itu sebesar sekitar 1500-an volt ampere. Untuk grup R2 atau saluran R2 ini terdiri dari beban penerangan ya, ini juga penerangan lampu. Ini juga lampu. Kemudian ini exhaust fan atau kipas angin. Ini beban totalnya sekitar 1100 volt ampere. Jadi ini semuanya beban-beban untuk fasa R. Demikian juga ini semuanya beban-beban untuk fasa S-nya. Yang terakhir ini beban-beban untuk fasa T-nya. Dan ini tadi beban 3 fasanya, ini fasa R, fasa S, dan fasa T-nya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini sebaiknya di sini perbedaannya itu relatif kecil. Artinya kalau ini perbedaannya kecil, itu beban-bebannya relatif sudah seimbang. Jadi dalam perencanaannya harus diusahakan agar beban-beban pada setiap fasa itu memiliki nilai yang relatif seimbang. Kemudian ukuran kabel yang digunakan di sini ini tentunya juga harus disesuaikan dengan bebannya. Demikian juga dengan drop tegangannya. Dan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, jadi dari gambar panel ini atau dari gambar diagram ini kita bisa melihat setiap beban itu akan terhubung ke kelompok atau ke grup yang mana. Kita lanjutkan ke contoh lain dari subdistribution panel. Jadi kalau untuk gambar ini sekarang bebannya sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ini untuk beban penerangan dan exhaust fan. Sedangkan yang kedua ini itu beban kotak-kontak dan pemanas ya. Pemanas air dan pompa air. Nah, dengan pembagian beban ini tentunya akan memberikan keuntungan. Sebagai contoh misalnya kalau ada masalah di bagian ini, jadi MCCB-nya ini misalnya ada masalah,
tentunya bagian yang ini atau kelompok beban ini itu masih tetap bisa terlayani. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya di kelompok beban yang kedua ini ada permasalahan sehingga MCCB-nya ini harus kita putuskan, maka kelompok beban yang pertama ini tetap bisa terlayani. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini masuk dari MDP ya. Ini supply dari main distribution panelnya. Kemudian di sini diproteksi dengan MCCB 3 fasa. Kemudian salurannya dibagi menjadi 2 kelompok beban. Nah, setiap kelompok beban ini itu disuplai oleh 3 fasa ya. Di sini juga MCCB 3 fasa. Kemudian yang keluar dari MCCB 3 fasanya itu dibagi menjadi beberapa grup atau beberapa kelompok, di mana setiap kelompok ini merupakan beban 1 fasa. Jadi kalau kita perhatikan R1 ini atau grup R1 ini itu diproteksi dengan MCB 1 fasa 10 ampere ya. Jadi MCB 10 ampere. Ini polnya maksudnya fasanya. Jadi ini merupakan MCB 1 fasa. Demikian juga MCB yang lainnya, ini semuanya MCB 1 fasa. Nah, untuk grup 1 ini melayani beban seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Nah, ini jumlahnya, kemudian ini dayanya. Tentunya kalau kita hitung untuk fasa R-nya, jadi 195 ditambah dengan 30 ditambah dengan 135, maka diperoleh daya untuk beban dari kelompok atau grup R1. Demikian juga untuk grup R2 dan seterusnya. Kemudian sama seperti slide sebelumnya tadi, ini kalau dijumlahkan, ini jumlahnya sebaiknya kita buat nilainya relatif sama. Nah, yang ini merupakan total dari fasa R, fasa S, dan fasa T-nya ya. Jadi ini tambah dengan ini, tambah dengan ini, itu diperoleh hasil ini. Oke, demikian juga untuk kelompok beban yang kedua. Di gambar ini juga diberikan mengenai ukuran kabel. Dan kalau kita perhatikan untuk kelompok beban yang pertama ini, di sini jenis kabel yang digunakan itu hanya terdiri dari 2 urat. Ya, kalau kita perhatikan di sini NYM 2 kali 2,5 mm persegi, artinya jumlah uratnya di sini ada 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk beban-beban ini tidak memerlukan atau tidak menggunakan penghantar pengaman. Jadi untuk beban pada kelompok pertama ini yang digunakan hanya kawat fasa dan kawat netral. Sedangkan untuk kelompok beban yang kedua, di sini menggunakan jenis kabel dengan 3 urat. Artinya di sini ada penghantar fasa, ada penghantar netral, juga ada penghantar pengaman. Ya, karena untuk beban kontak-kontak dan pemanas air dan pompanya ini relatif beresiko, sehingga diperlukan juga penghantar pengamannya. Sedangkan untuk beban-beban penerangan, ini resiko terhadap tegangan sentuhnya relatif kecil, makanya di sini yang digunakan hanya kawat fasa dan netralnya saja. Mengenai prinsip dari penggunaan kawat pengaman atau kawat PE dalam perlindungan terhadap tegangan sentuh, itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan untuk gambar yang ini, itu dengan membagi salurannya menjadi beberapa kelompok beban, itu akan lebih menjamin kontinuitas pelayanan. Oke, kita lanjutkan dengan gambar berikutnya.
yaitu mengenai rencana instalasi, dalam hal ini tata letak dari peralatan-peralatan instalasi. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan denah dari gedung atau bangunannya. Kalau kita review sedikit, gambar yang kita bahas sebelumnya tadi itu berkaitan dengan bagaimana pembagian beban pada setiap fasa agar pembagiannya itu relatif seimbang. Nah, untuk gambar yang kedua ini di sini memberikan bagaimana hubungan kelompok-kelompok beban tadi terhadap saklar maupun posisi peletakannya di dalam ruangan atau di dalam bangunan. Kalau kita lihat di gambar ini, nah ini merupakan titik-titik atau letak-letak lampunya. Jadi ini merupakan lampu penerangan, ini juga lampu penerangan. Kalau kita ambil bagian yang ini, itu diperankan oleh gambar yang ini. Jadi di sini memperlihatkan bagaimana koneksi antar lampu dan koneksinya terhadap saklar. Jadi kalau kita perhatikan untuk lampu ini itu terhubung ke saklar yang ini, kemudian untuk lampu yang ini, jadi lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga, dan keempat dan kelima ini itu dikendalikan oleh satu buah saklar. Sedangkan untuk lampu yang ini juga dikendalikan dari satu buah saklar. Jadi ini merupakan posisi saklarnya. Kemudian di sini ada simbol T2. Demikian juga ini. Nah, ini maksudnya adalah saluran mana yang terhubung dengan kelompok lampu-lampu ini. Jadi artinya untuk kelompok lampu ini atau lampu yang ini itu mengambil dari grup atau kelompok saluran T2. Demikian juga dengan yang ini. Dan ini bisa kita lihat pada gambar yang sebelumnya tadi. Jadi kalau kita perhatikan ini T2. Jadi lampu yang tadi itu mengambil dari saluran ini. Nah, ini contoh lain tata letak dari beban. Ini merupakan lampu penerangan ya, terhubung ke saklar yang ini. Oke, jadi kalau kita ambil bagian ini, kita perbesar gambarnya. Sini terlihat bahwa lampu ini saling berhubungan, kemudian dikendalikan oleh saklar yang di sini. Demikian juga dengan lampu-lampu lainnya. Artinya di sini ada beberapa kelompok lampu yang dikendalikan oleh saklar. Nah, yang ini merupakan saluran yang terhubung terhadap kelompok lampu yang ada pada gambar ini. Nah, untuk gambar instalasi, umumnya untuk instalasi penerangan itu dibedakan dengan instalasi kontak-kontak maupun beban-beban lainnya. Jadi kalau di gambar sebelumnya tadi itu untuk instalasi penerangan, di gambar yang ini diberikan instalasi atau tata letak dari kotak-kontaknya. Di sini terlihat ini merupakan kotak-kontak. Kalau kita perbesar gambar ini ditunjukkan di sini. Jadi ini merupakan kontak-kontak, ini terhubung ke saluran yang sama ya. Jadi ini nama grupnya atau nama salurannya. Jadi kotak-kontak ini, yang ini dan yang ini itu terhubung ke saluran yang ini. Sedangkan untuk kotak-kontak ini itu juga terhubung ke saluran yang sama. Nah, tentunya ini berbeda salurannya dengan yang ini ya. Jadi kalau untuk bagian ini terhubung ke saluran PP18, sementara untuk kotak-kotak yang ini terhubung ke saluran PP111.
Oke, jadi sebaiknya untuk instalasi yang sudah memiliki banyak peralatan, banyak kontak-kontak, dan banyak lampu penerangan, itu sebaiknya gambarnya dipisahkan. Ada gambar untuk instalasi penerangan, ada gambar untuk instalasi kotak-kontak, ada gambar untuk instalasi AC, dan lain-lainnya. Kita lanjutkan sekarang untuk gambar kabel tray. Jadi kabel tray ini fungsinya sebagai tempat dudukan kabel, terutama untuk kabel-kabel yang ukurannya sudah relatif besar, misalnya kabel suplai daya, di mana kabel suplai dayanya itu harus masuk ke dalam gedung, sehingga dibutuhkan saluran untuk penempatan kabel tadi. Jadi gambar ini merupakan gambar dari kabel tray. Di gambar yang kanan ini diberikan mengenai dimensinya ya. Jadi bentuk spesiesnya kurang lebih seperti ini. Nah, pemasangan kabel sendiri itu harus atau sebaiknya dipasang di dalam pipa. Seperti ditunjukkan di gambar ini. Jadi ini untuk pipa-pipa dari kabel instalasinya. Dan ini menempel di atas beton. Jadi sebaiknya pipanya ini atau kabelnya jangan diletakkan di atas plafon. Di bagian ini merupakan rangka untuk plafonnya. Kalau Anda lihat ini pipa-pipa untuk instalasinya semuanya menempel di betonnya. Tentunya hal ini untuk memperkecil resiko-resiko terhadap gangguan maupun kerusakan. Nah, ini merupakan gambar dari kabel tray-nya ya. Jadi ini pemasangan dari kabel tray-nya. Nah, untuk memasukkan kabel ke dalam pipanya ini sendiri itu ada alatnya ya. Selain itu, pipa-pipa ini sebaiknya diberikan tanda berupa cat sehingga kita bisa membedakan yang mana fasa R, fasa S, dan fasa T-nya, atau membedakan kelompok-kelompok salurannya. Cuma di gambar ini tidak diberikan warna. Jadi di bagian klemnya ini sebaiknya diberikan warna untuk menandakan salurannya. Kita sampai di bagian akhir dari pembahasan kita. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai panel listrik. Jadi di dalam panel itu terdapat peralatan-peralatan. Yang ini merupakan MCCB, yang ini untuk proteksi 3 fasa. Kemudian yang ini MCB, cuma di sini MCB-nya ini untuk MCB 3 fasa ya. Ini semuanya MCB 3 fasa. Kalau Anda lihat ini bentuk fisiknya ini satu kesatuan. Kemudian di sini juga ada CT, current transformer. Ini fungsinya untuk menurunkan arus yang lewat di penghantar fasa ini sehingga bisa terbaca oleh alat ukur. Jadi alat ukur arusnya itu dihubungkan dengan CT-nya ini, karena kalau alat ukur arusnya dihubungkan langsung dengan kawat fasanya ini itu akan berbahaya. Karena arus yang mengalir di sini itu relatif tinggi. Jadi diturunkan dulu dengan menggunakan CT, kemudian output dari CT-nya ini dihubungkan ke alat ukur arusnya. Jadi ini merupakan alat ukur arusnya. Kemudian ini merupakan rel atau busbarnya. Jadi ini untuk fasa A, fasa B, fasa C, atau fasa R, ST-nya. Kemudian dari setiap fasa ini dibagi ke MCB 3 fasa ini. Nah, MCB 3 fasa ini langsung berhubungan dengan beban. Jadi ini suplai masuk. Kemudian di relnya ini dibagi menjadi beberapa kelompok saluran atau beban. Kemudian panel ini juga dilengkapi untuk pengukuran tegangan.
Nah, pengukuran tegangannya di sini kalau Anda perhatikan di sini hanya ada satu alat ukur. Jadi kalau misalnya kita akan mengukur fasa tertentu, tinggal kita putar saja selektornya ini. Jadi selektornya ini berhubungan dengan yang ini. Jadi kalau kita putar selektornya ini, maka yang terhubung ke alat ukur ini juga akan berubah. Jadi kalau misalnya kita akan mengukur fasa R-nya, tinggal selektornya kita putar ke posisi ini, maka di sini akan tampil berapa tegangan fasa R ke netralnya. Demikian juga untuk fasa lainnya. Jadi ini selektornya tinggal kita ubah posisinya. Jadi ini merupakan selektor untuk pengukuran tegangan. Kemudian panel ini juga dilengkapi dengan indikator, ini lampu indikator tegangan. Nah, lampu indikator tegangan ini umumnya diproteksi dengan fuse atau sekring. Jadi peralatan ini berfungsi untuk memproteksi lampu indikator. Nah, sekarang juga sudah ada lampu indikator di mana sudah bisa menampilkan tegangan. Jadi kalau misalnya di sini lampu indikator yang kita pakai sudah bisa menampilkan tegangan, berarti untuk alat ukur tegangannya ini maupun selektornya ini tentunya tidak perlu lagi kita gunakan. Kemudian kalau kita lihat busbarnya, yang ini merupakan rel untuk fasanya, fasa R, fasa S, fasa T. Kemudian yang ini rel untuk netralnya. Kalau Anda perhatikan untuk rel untuk fasanya dan rel untuk netralnya ini ada isolatornya di bagian bawah ini. Nah, sementara yang ini merupakan rel untuk grounding atau pentanahannya. Jadi terlihat bahwa untuk grounding atau untuk kawat pengaman di sini tidak ada isolatornya. Ya, karena kawat pengaman atau kawat ground itu tentunya langsung berhubungan dengan tanah, sehingga tidak perlu lagi kita tambahkan isolator di sini. Oke, jadi ini merupakan suplai masuk. Kemudian fasa R ST-nya dibagi menjadi beberapa kelompok beban atau beban. Nah, yang atas ini sendiri ini merupakan beban 3 fasa, sementara yang ini merupakan beban 1 fasa. Nah, yang ini bisa dihubungkan ke panel lainnya ya. Jadi yang ini juga disuplai dari sini. Kemudian outputnya ini bisa dihubungkan ke beban atau ke panel lainnya. Tentunya peralatan-peralatan yang ada di dalam sebuah panel itu tergantung dari kualitas yang kita inginkan. Semakin baik kualitas yang kita inginkan, tentunya peralatannya di sini juga harus semakin lengkap. Misalnya kalau kita menginginkan proteksi terhadap petir dari kawat pasanya, di sini juga kita bisa tambahkan arrester. Demikian juga kalau misalnya beban-beban ini akan kita fungsikan secara otomatis berdasarkan waktu, di sini juga kita bisa tambahkan timer. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat.